Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan informasi mengenai penyebab banjir Jakarta yang selama ini selalu saja hujan yang dijadikan penyebabnya. Padahal secara fakta dan data, penyebabnya adalah berkurangnya resapan di daerah aliran sungai dan di wilayah DKI. Ada dua fakta dan data yang membuktikan alasan saya mengenai penyebab tersebut, yaitu fakta dan data pertama adalah curah hujan bulanan selama 40 tahun relatif sama. Ini artinya ada yang berubah dengan aliran limpasannya atau run-off-nya. Karena ada penutupan resapan di daerah aliran sungai, akibatnya peningkatan debit banjir di sungai setiap tahunnya meningkat. Ini adalah data hujan yang kami dapatkan dari BMG selama 40 tahun tersebut. Ini stasiun-stasiun yang mewakili pengamatan curah hujan yang mengakibatkan Sungai Ciliwung meningkat. Ini tabel rata-rata hujan bulanan seluruh Indonesia setiap bulan, yaitu minimum antara 50 mm sampai maksimum di atas 700. Dan ini juga tabel curah hujan tahunan rata-rata di Indonesia, minimum sekitar 500 mm per tahun, maksimum 7.000 mm per tahun. Ini juga curah hujan bulanan Jakarta tahun 1866 sampai tahun 2003. Data ini saya dapatkan dari studi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan judul Penyusunan Rencana Detail Penanganan Banjir di Wilayah Jabodetabek (JUR). Ini kurang lebih selama 149 tahun. Jadi data juga relatif hampir sama setiap bulannya, antara 200 sampai 500. Sedangkan fakta dan data kedua adalah berkurangnya daerah resapan di daerah aliran sungai dan di DKI. Ini akibat perbuatan manusia. Ini daerah resapan yang berkurang di watershed area atau di daerah Bogor. Ini data tahun 1994 dan ini data tahun 2005. Ini di sini menandakan yang hijau masih luas dan di sini sudah mulai berkurang. Begitu juga yang di sini tahun 1994 dan tahun 2005 sudah mulai menyusut. Itu salah satu bukti bahwa daerah resapan di daerah aliran sungai sudah mulai ada perubahan untuk tutupan lahan. Ini daerah resapan yang berkurang di wilayah DKI dari tahun 1975 sampai tahun 2010. Yang hijau adalah daerah resapan, yang merah ini digunakan untuk industri, pemukiman, dan lain sebagainya, sehingga menutup daerah lahan yang tadinya masih banyak di tahun 1975. Ternyata di 2010 sudah menjadi merah semua. Ini juga salah satu bukti bahwa lahan di wilayah DKI
dari tahun 1983 sampai tahun 2002. Ini juga perubahan penggunaan lahan di Jakarta dari tahun 72 sampai tahun 2002. Ini kenaikan debit puncak di stasiun Katulampa, Sungai Ciliwung Hulu dari tahun 1981 sampai tahun 2002. Tahun 1990 berkisar debitnya masih di bawah 200 meter kubik per detik. Kemudian pada tahun 2002 sudah meningkat menjadi hampir 700 meter kubik per detik. Ini penurunan debit rendah di Sungai Ciliwung Hulu di stasiun Katulampa dipantau pada waktu musim kemarau. Ini menandakan bahwa debit aliran dasar sudah mulai berkurang karena penutupan lahan-lahan tadi waktu musim hujan. Rembesannya sudah mulai berkurang sehingga pada musim kemarau aliran dasar sudah mulai berkurang sangat jauh dari tahun 1981 sampai tahun 1999 dari 7 kubik per detik menjadi sekitar 4 meter kubik. Ini menandakan bahwa fluktuasi perbandingan antara debit maksimum 700 meter kubik per detik terkecil hanya 4 meter kubik per detik. Ini bukti wilayah banjir di Jakarta semakin meningkat luasannya atau genangannya. Ini tahun 1980 masih spot-spot di daerah yang perjauhan. Ini mulai rapat. Tahun 2007 sudah merata dan luasnya meningkat hampir 23 kali lipat. Itulah yang menyebabkan banjir, yaitu bukan karena hujan, karena hujan relatif sama selama hampir 40 tahun besarannya. Yang berubah adalah berkurangnya daerah resapan di daerah aliran sungai dan di DKI. Ini akibat perbuatan kita. Dengan dua fakta di atas yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan atas kesalahan kita selama ini, yaitu mengadakan perbaikan di daerah aliran sungai dan perkotaan agar bisa menyerap air hujan yang turun setiap musim sebagai sumber-sumber di bumi untuk dimanfaatkan pada waktu musim kemarau. Dengan satu alasan, kita butuh air tawar. Bahkan semua makhluk di darat dan hanya satu-satunya sumber air tawar yang utama didapat dari kejadian turunnya hujan. Demikianlah informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk pengelolaan hujan di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.